Shalom, selamat pagi dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraja edisi Jumat 19 Agustus 2022. Pertolongan kepada kita adalah datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga. Jika pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, tanpa kekurangan sesuatu pun, semua karena anugerah, berkat, dan perlindungan-Mu. Saatnya kami akan membuka, memahami, dan menyelami sebagian dari firman-Mu. Siapakah kami ini Tuhan? Kami adalah manusia yang jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, ajarlah kami untuk selalu menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-16. Firman Tuhan demikian. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirikannya di depan balai bait suci. Sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban untuk setiap hari, yakni pada hari-hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun, pada hari-hari raya, pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari pondok daun. Dan menurut peraturan Daud ayahnya, ia menetapkan rombongan para imam dalam tugas jabatan mereka dan orang-orang Lewi dalam tugas menyanyikan puji-pujian dan menyelenggarakan ibadah di hadapan para imam. Setiap hari menurut yang ditetapkan untuk hari itu, dan juga penunggu-penunggu pintu gerbang dalam rombongan mereka untuk setiap pintu gerbang. Karena demikianlah perintah Daud, abdi Allah. Mereka tidak menyimpang dari perintah raja mengenai para imam dan orang-orang Lewi dalam perkara apapun, juga mengenai perbendaharaan. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan sampai kepada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah sudah rumah Tuhan. Nats kita terambil dari ayatnya yang ke-16. Maka terlaksanalah segala pekerjaan Salomo dari hari dasar rumah Tuhan diletakkan pada hari rumah itu selesai. Dengan demikian selesailah rumah Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah selesai karena taat. Upu melo belan nama karitutu. Seorang kepala tukang diberikan perintah untuk membuat sebuah bangunan rumah. Ia harus memimpin para tukang untuk bekerja dengan baik sesuai dengan perintah atau instruksi yang telah diberikan agar bangunan bisa selesai dengan baik. Kepala tukang itu pun melakukan semua perintah yang telah diberikan dengan taat. Tidak pernah ia melanggar atau menyimpang dari perintah tersebut, sehingga bangunan rumah tersebut bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Itu karena ketaatannya. Hal tersebut juga dinampakkan oleh Salomo dalam proses pembangunan bait suci. Salomo melaksanakan perintah yang diberikan oleh Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Musa. Semua perayaan-perayaan dalam rangka memuliakan Allah dilakukan dengan setia, termasuk memberikan persembahan berupa korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan. Semua sesuai dengan perintah Tuhan, bahkan semua orang berperan masing-masing
sesuai dengan pembagian tugas yang telah diatur oleh Tuhan. Rombongan para imam dalam jabatan mereka, orang-orang Lewi dalam tugas menyampaikan pujian dan menyelenggarakan ibadah, dan penunggu pintu gerbang. Semua dilakukan sesuai dengan perintah. Tidak ada yang menyimpang dari perintah dan ketetapan Allah, sehingga proses pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Karena ketaatan mereka, akhirnya bait suci bisa diselesaikan karena diberkati oleh Tuhan. Demikian pula dalam menjalani kehidupan ini, seringkali banyak hal yang menggoda kita untuk mengandalkan kepintaran, pengalaman, jabatan, dan status sosial. Tetapi kita tahu bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan dan menaati perintahnya dengan setia. Maka apa yang kita kerjakan akan diberkati. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Kiranya kita semua tetap menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada Tuhan, karena hanya dengan itu pekerjaan-pekerjaan Tuhan dapat kita selesaikan dengan baik. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanyalah bagimu, Bapa di surga, yang terus memberikan kepada kami pekerjaan atau tanggung jawab yang kami lakukan setiap hari. Dan kami sadar bahwa tanpa ketaatan kepadamu, kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami sampai selesai. Demikianlah uraian firman-Mu yang menyapa kami pagi hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Penatua Octavianus Rusmin Munda. Luar biasa Tuhan, bahwa firman-Mu terus mengikuti kami, mengingatkan kami, karena dengan Engkau mengingatkan kami, kami tahu bagaimana kami harus menjalani hidup, dan dengan itu maka pekerjaan-pekerjaan-Mu dapat kami selesaikan dengan baik. Berkati hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman-Mu sebagai sapaan dari-Mu yang luar biasa. Teruskanlah pemeliharaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini Tuhan, agar supaya kehidupan kami terus berkenan kepadamu. Banyak hal yang akan terjadi, namun kami hanya mengandalkan Engkau. Dan sungguh nyata bahwa Engkau akan terus memberikan kehidupan yang baik. Entah hidup kami dalam suasana sukacita maupun bergumul. Seperti yang boleh terjadi hari ini, pertambahan usia untuk kekasih kami, Elizabeth Felicia Adeline. Luar biasa Tuhan. Selamat ulang tahun untuk yang kami kasih ini. Biarlah ia terus taat dan banyak hal bisa dia kerjakan demi kemuliaan-Mu. Berkat-Mu pun akan terus bertambah-tambah baginya. Demikian juga kiranya berkat-Mu terus bertambah-tambah melalui kekuatan, semangat, bahkan kesembuhan untuk orang tua, saudara, suami, istri, anak, cucu kami yang sedang sakit, yang sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kami tidak mampu berbuat untuk mereka, tetapi dalam Tuhan yang terbaik akan mereka alami. Dan biarlah kami percaya suatu kali kelak kami boleh berkumpul lagi bersama-sama. Demikian juga orang-orang tua kami yang hidup dalam masa tua, mungkin fisik lemah, tetapi biarlah iman tetap kuat dan kokoh, serta semangat untuk terus menjadi teladan bagi kami semua tetap dinampakkannya. Pelihara kami menjalani hari ini Tuhan, supaya hari ini dapat kami jalani dengan baik.
entah sebagai majelis gereja, pengurus OIG, semua pelayan Tuhan di tengah jemaat, dan juga kiranya semua warga jemaat-Mu dalam jerih dan juang hari ini, mereka semua tetap terberkati dalam ketaatan kepadamu. Segala yang tidak berkenan kepadamu kiranya Engkau jauhkan daripada kami bersama. Tuhan, kiranya Engkau terus kami muliakan hari ini, kami taati, kami banggakan, dan kami harapkan selalu. Doa kami untuk bangsa dan negara ini, pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, semua orang yang hidup dalam kesulitan, bahkan mereka yang tidak taat kepadamu, mampukan mereka selalu mengingat Engkau dan mencari Engkau, dan pakailah kami untuk menjadi alat-Mu demi mereka mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan jalani dalam ketaatan kepadamu, karena itu lindungi kami bersama dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, demikianlah sapaan pagi dari Majelis Gereja. Kita semua terberkati, selamat menjalani hari ini, tetaplah taat kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian sinar jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita bersama menjalani hari ini dengan baik. Selamat.